Halo Sobat Digital, welcome to Panji Ganesha Podcast. Oke, kita perwakilan dari SMA Negeri 1 Bojonegoro dalam rangka SMA Award tahun 2022 nih. Kenalin dulu, aku Elva Reta dan Elva ditemanin kedua temanku ada. Hey you all, aku Satbin. Halo guys, aku Nazwa. Dan yang seperti Sobat Digital tahu, 2 tahun lalu kita dilanda oleh pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk belajar online, sekolah online, mengerjakan tugas online, serta ulangan online. Dan juga absennya secara online nih. Betul. Juga bisa disebut sebagai sekolah digital, di mana sekolah digital ini berkembang dari masa ke masa. Dan dari masa ke masa itu perkembangannya sangatlah pesat. Elva mau tanya nih, buat Sobat Digital dan rekan-rekan Elva yang ada di sini, menurut kalian gimana sih penjabaran dari sekolah digital ini? Oke, kalau menurut Nazwa pribadi ya Sobat Digital, sekolah digital itu merupakan sekolah di mana sistem belajar mengajarnya itu telah menerapkan unsur digital. Mulai dari alat pembelajaran, media pembelajaran, hingga metode pembelajaran, semuanya serba digital. Wah, berarti dari penjabaran kamu sudah head to toe ya semuanya. Betul. Berarti dari awal sekolah digital itu sudah serba digitalisasi pastinya. Itu Naswa gimana Satbin? Oke, personally kalau menurut aku nih ya, sekolah digital itu lebih ke modernisasi nih teman-teman. Dari tradisional menuju ke modern sesuai perkembangan saat ini. Dan sekolah digital ini mempunyai 3 fase, yaitu fase yang pertama, Digital School 1.0, di mana sekolah ini istilahnya baru merintis lah ya. Jadi baru ada beberapa ruang digital dan beberapa alat elektronik juga. Yang kedua, yaitu Digital School 2.0, di mana sekolah ini sudah ada beberapa alat elektronik yang digunakan siswa-siswinya dalam menunjang KBM, serta ada inovasi baru, salah satunya yaitu Learning Management System as known as LMS. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu Digital School 3.0, di mana istilahnya sekolah ini sudah 100% semuanya digital, dan bahkan ya ada pelayanan digital juga loh Sobat Digital. Wah, berarti sebuah sekolah dikatakan sekolah digital itu pasti sudah mengemukakan 3 fase itu ya Satbin. Betul. Dari 1.0, 2.0 hingga 3.0. Yang pastinya sebuah sekolah tidak harus langsung loncat ke 3.0. Betul. Karena ada beberapa fase yang harus dilewati kan. Karena semuanya itu butuh waktu dan proses. Nah, aku ada info penting buat Sobat Digital nih. Elva, Satbin, dan Naswa ini berada di SMA, di salah satu SMA di Bojonegoro, yaitu SMA Negeri 1 Bojonegoro. Yang dimana semasa Bu ini sudah menerapkan sekolah digital jauh-jauh sekali sebelum adanya pandemi COVID-19. Gimana sih menurut kalian berdua nih? Nah, benar banget Kak Elva. Dan saat ini SMA Negeri 1 Bojonegoro ini sudah berada di fase 2.0 nih Sobat Digital. Dan fasilitas-fasilitas sekolah digital di SMA Negeri 1 Bojonegoro ini sudah sangat mumpuni sekali nih Sobat. Yaitu dengan adanya LCD proyektor yang dengan kualitas yang sangat baik di setiap kelas. Kemudian kita juga mempunyai akses WiFi hingga 5G. Kita juga punya 3 lab komputer, tablet dalam membantu kita ulangan harian. Serta di tahun 2020 kemarin, SMA Negeri 1 Bojonegoro berhasil meluncurkan Learning Management System atau LMS yang membantu para siswanya dalam melaksanakan pembelajaran secara daring. Naswa ada yang lupa nih, yaitu ada scan QR code. Apa itu Satbin? Oke, scan QR code ini jadi kita ibaratnya sebagai intel atau mata-mata sekolah nih teman-teman. Jadi kalau kita melihat pelanggaran or behave achievement nih, jadi kita bisa langsung pindai aja QR code yang ada di setiap kelas dan sudut ramainya semasa. Jadi nanti bakal langsung muncul poinnya. Gak usah capek-capek nulis, kan capek ya bun tangan kita. Betul, kita udah digital ya. Kita sudah serba digital, apalagi nih waktu Elva jalan di titik ramai serta di kelas Elva tuh pantesan aja ada QR barcode itu. Ternyata gunanya untuk tiap hari kita tuh bisa nge-scan siapa aja sih hari ini yang melakukan pelanggaran, serta achievement apa aja sih hari ini yang diberikan oleh semasa tadi. Juga yang sudah dijelaskan tadi oleh Naswa nih. Pastinya Sobat Digital, kalau kita membahas tentang keuntungan nih Satbin, pasti akan timbul atau akan terjadi dampak yang memungkinkan di kalanya perkembangan sekolah digital. Menurut Satbin ini gimana nih? Oke, as you know guys, Sobat Digital, dampak positif yang udah kita rasakan yaitu semuanya terasa lebih efektif dan efisien karena adanya digitalisasi ini. Tapi gak afdol dong kalau ada dampak positif, kok gak ada dampak negatifnya nih? Nah, dampak negatif yang mungkin saja bisa muncul yaitu we can feel lazy to do anything. Jadi kita bakal rasa malas untuk melakukan segala hal karena bisa saja terlena gitu dengan digitalisasi. But itu back to ourselves.
how we facing that, bagaimana kita menyikapi hal itu agar rasa malas tidak menguasai diri kita sendiri nih, betul gak? Betul. Apalagi Betul kita tuh banget harus ya. berpartisipasi gak sih dalam perkembangan sekolah digital? Karena Bener perkembangan banget, ini tuh Elva. sangat berpengaruh pada kita kan. Betul. Kita yang menjalani perkembangan ini, jadi kita harus bisa memilih mana sih yang cocok untuk kita dan kita harus bisa memilih nih mana yang positif untuk kita. Karena setiap perubahan itu akan membawa kita lebih baik pastinya. Betul, dan yang That's pastinya kita point. harus memerangi hal negatifnya ya. Betul, setuju. Kalau kita ngomongin tentang keuntungan, dampak pasti akan di challenge ke depannya nih Naswa. Menurut Naswa gimana sih untuk menghadapi challenge yang akan atau memungkinkan terjadinya di kala perkembangan digital ini nih? Oke, untuk challenge dalam merealisasikan sekolah digital nih Kak Elva dan Iya. sobat digital semua. Jadi permasalahannya itu berada di akses internet nih teman-teman semua. Yaitu tidak semua daerah di Indonesia atau daerah kita sendiri bahkan mempunyai akses internet yang baik. Sesuai data dari Kominfo bahwa 19% sekolah di Indonesia belum mempunyai akses internet yang memadai sehingga mereka terhalang dalam menerapkan sekolah digital. Selain akses internet juga ada kendala yaitu adanya sarana dan prasarana namun kurang mendukung dalam pelaksanaan sekolah digital. Sebenarnya sih setiap sekolah sudah memiliki porsinya masing-masing ya dalam perkembangan sekolah digital. Betul. Apalagi mungkin jikalau ada sekolah-sekolah yang belum terjamah mungkin baru berada di fase awal. awal. Karena setiap perubahan itu kan pasti ada prosesnya sesuai yang awal tadi. Betul. Right. Betul. Karena kita sudah membahas tentang keuntungan dampak setelah challenge, pasti akan timbul namanya solusi. Apalagi tadi kamu membahas tentang beberapa sekolah terpencil yang sama sekali belum terjamah dengan adanya perkembangan sekolah digital nih sobat digital kan. Aku mau tanya nih kepada sobat digital atau rekan-rekanku yang ada di sini, gimana sih solusi yang tepat untuk sekolah-sekolah digital ini yang belum sama sekali terjamah nih? Oke, kalau menurut saya pribadi nih ya, solusinya yaitu kita lebih memaksimalkan ke sarana dan prasarana yang udah ada tadi. Jadi kita mungkin bisa juga nih memunculkan ide-ide kreatif kita agar pembelajaran itu nggak terasa boring. Lalu chemistry antara pengajar dan peserta didik juga sangat diperlukan untuk mendukung hal ini. Dan the most important thing, kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman nih teman-teman. Biar kita tuh generasi Z kok kudet gitu kan jangan sampai ya. Ya kita harus update ya, apalagi generasi Z itu sangat berketergantungan dengan yang namanya digital. Tiap hari kita pegang digital, jadi kita harus up to date pastinya. Gimana Naswa? Itu kan kita Satbin nih. Naswa gimana? Nah, Nazwa sendiri sangat setuju dengan yang dikatakan sama Kak Satbin bahwa kita harus memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Tapi sobat digital harus tahu nih, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbudristek juga telah meluncurkan solusinya, yaitu dengan cara mengoperasikan atau food map, yaitu yang akan dilaksanakan 15 tahun ke depan, di mana agenda tersebut atau rencana tersebut yang akan mendorong pendidikan digitalisasi di Indonesia. Berarti negara ini sudah siap ya menyokong sekolah digital. Betul. Dan kita Iya pastinya dong. sudah didukung ya, kayaknya 100% didukung untuk sekolah digital. Betul Nah, sekali. kan ada beberapa sekolah terpencil tuh pastinya. Karena kan beberapa itu kan belum masuk ya, tapi tidak apa-apa. Nah, itu sih dari kita di Panji Ganesha Podcast. Mungkin kita bisa ambil kesimpulan bahwa sekolah digital itu pasti akan memiliki perubahan dan waktunya masing-masing karena semuanya butuh proses. Dan sekolah digital itu ada fase-fasenya 1.0 hingga 3.0 yang membuat kita untuk terus berproses. Betul. Karena every change has its own time and process, right? Period. Terima kasih, segitu aja di Panji Ganesha Podcast. Kita bertiga sih sebenarnya ingin berbincang-bincang lebih lama, mungkin sejam 2 jam ya kan? Tuh kalau kata Tulus sih 1000 tahun lamanya. Gak galau ya Sabin, tapi gak Oke. apa-apa. Segitu aja dari kita. Kami pamit undur diri and See you to the next podcast. Bye bye.